Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Ulama mengatakan 10 hari awal Zulhijjah itu menjadi lebih baik, lebih utama, dan lebih agung nilainya di hadapan Allah dan Rasul-Nya, karena memang di hari inilah Allah mengumumkan, Allah memproklamirkan, Allah menyatakan dengan sebuah pernyataannya yang akan menggembirakan siapapun orang-orang yang beriman di dalamnya. Subhanallah, di dalam beberapa riwayat yang sama ya, hadis ini dikutip dan semua derajatnya sahih ya. Ada dari riwayat Muslim, ada Tirmizi, dan ada beberapa riwayat ulama yang disahihkan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan-amalan yang paling Allah cintai kalian mengerjakannya melebihi amal kalian di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada amalan yang Allah paling cintai kalian mengerjakannya melebihi amal kalian di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sahabat ingin lebih jelas lagi. Ya Rasulullah, apakah amal ini juga tidak bisa dikalahkan oleh jihad? Kata Rasulullah, tidak. Amal-amal kalian di 10 hari awal Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah. Tidak bisa kalah dengan jihad. Kecuali yang berjihad itu tidak, dia memberikan harta dan jiwanya, dan dia pulang dengan tidak membawa apapun. Artinya dia syahid. Maka subhanallah teman-teman semua, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang mendapat taufik adalah orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena orang yang mendapatkan taufik siapa? Adalah dia yang diberi kemampuan beramal tepat pada waktunya. Diberi kemampuan beramal tepat pada waktunya. Bukankah setiap amal tuh ada waktunya? Nah, diberi duha, dia mampu duha. Diberi di qiyamul lail, dia mampu tahajud. Di musim haji, dia diberi haji. Di musim umroh, dia diberi umroh. Di saat kurban, dia diberi kemampuan berkurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, teteh-teteh semua yang Umi cintai, adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik itu. Siapa? Yaitu orang-orang yang diberi kemampuan untuk mengamalkan amal pada waktunya, tepat pada waktunya. Maaf teman-teman, tadi kita dikasih waktu pagi, dikasih waktu duha. Nah, ya, kalau tadi pagi kita berduha, berarti insya Allah kita mendapatkan taufik. Kalau hari ini kita dipertemukan dengan fakir miskin, kemudian kita bersedekah kepadanya, kita diberi taufik. Kemudian pada saat waktu zuhur masuk, kita sholat zuhur, waktu asar kita asar, Allahu Akbar. Waktu Ramadan kita ibadah Ramadan, dan sekarang waktu Zulhijjah kita ibadah Zulhijjah, itu berarti kita termasuk mendapatkan taufik. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berbahagia lebih dapat apapun karena kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di 10 hari awal bulan Zulhijjah, di mana semua amal kita naik derajat menjadi amal yang paling dicintai. Bukankah selama ini kita ingin dicintai oleh Allah? Bukankah detik-detik waktu kita habiskan karena kita ingin dicintai oleh Allah? Dan sekarang Allah sedang mengumumkan kepada kita, teman-teman semua. Tidak ada amal yang paling aku cintai dari kalian melebihi amal kalian di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita sudah berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah, berarti adalah saatnya kita beramal dengan amal terbanyak, karena semua amal kita saat ini termasuk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman semua, ya. Kalau suami kita yang kita cintai, kita semua mencintai suami kita, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan cinta yang indah dan istimewa kepada suami kita dari hati kita. Allah pemilik cinta, ya. Bukankah kita sangat mencintai suami kita, dan kita pun sangat ingin dicintai oleh suami kita, teman-teman semua? Bayangkan kalau suami kita mengatakan, Bun, aku sangat senang sekali, aku sangat bahagia sekali kalau kamu masak misalkan ya, kalau kamu masak ikan dengan bumbu ini, kalau kamu pagi-pagi berlaku ini.
Kalau kamu siang hari melakukan ini, saya yakin teman-teman akan memaksakan untuk selalu melakukan apa yang paling dicintai oleh suami kita. Sekarang teman-teman yang sedang memberi janji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Kita adalah saat-saat sedang istimewa di mana jarak antara kita dengan cinta Allah sangat dekat dan sangat didekatkan. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang berlari memburu cinta Allah dengan satu memperbanyak, menyibukkan diri dengan amal-amal apapun, karena semua amal soleh kita di 10 hari ini menjadi amal yang paling dicintai teman-teman semua. Hari ini sudah hari kedua bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang fokus, yang paham dan sadar dan mengerti bahwa hari ini adalah kita sedang berada di zona istimewa. Kenapa? Karena Tuhan kita yang ingin menjadi kekasihnya, sedang menawarkan satu tawaran yang indah. Kata Allah, beramallah kamu sekarang ini, maka amal kamu termasuk yang akan dicintai olehku. Teman-teman semua, kalau Allah sudah mencintai amal kita, perbuatan kita di waktu-waktu 10 hari ini, maka otomatis pasti Allah akan mencintai kita. Maka inilah saatnya berburu cinta. Umi memakai tema saatnya meraih cinta Allah. Karena tidak ada lagi saat yang paling mudah kita untuk meraih cinta Allah melebihi hari-hari ini, teman-teman semua. Karena Allah sudah memproklamirkan, menyatakan semua amal kita saat ini menjadi amal yang paling dicintai. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang sedang bergairah mempersiapkan amal terbaik, di mana amal kita menjadi amal yang paling dicintai. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk, yang selalu bertindak berlawanan dengan Allah. Ya. Setan itu, teman-teman semua, ya, setan itu selalu berlawanan dengan Allah. Kalau Allah sedang menawarkan cintanya dengan banyak amal, maka setan, hati-hati teman-teman, akan menghalangi dan membuat kita malas untuk beramal itu. Kalau Allah menawarkan menjadi amal yang paling dicintai, maka setan akan menggoda kita menjadi melakukan amal yang paling berat untuk kita. Maka teruslah bergantung kepada Allah dengan gantungan yang sebenarnya dan meminta pertolongan hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang menikmati 10 hari awal bulan Zulhijjah ini dengan fokus kepada Allah, dengan sibuk bersama Allah. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dicintai seluruh amalnya. Ada 3 masalah cinta dengan Allah, teman-teman. Ada manusia yang paling Allah cintai, ada amal yang paling Allah cintai, dan ada waktu di mana Allah paling mencintai amal tersebut. Bisa dipahami? Ini kita masuk ngaji ya. Ada 3 ya. Ada manusia yang paling Allah cintai. Yang kedua, ada amal-amal perbuatan yang Allah paling cintai. Tapi ada waktu-waktu di mana semua orang yang beramal dan amal apapun menjadi amal yang paling dicintai. Apa itu? Dalam riwayat At-Tabrani Allah menyebutkan, manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling banyak manfaatnya, yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Oke, yang kedua, amal manusia yang paling Allah cintai adalah, ada berapa? Masih ingat dulu ngaji kita? Ada berapa? Jangan pernah lupa. Kalau lupa kita nggak akan menjadikan target. Apa? 1, sholat pada waktu, sholat di awal waktu, sholat di awal waktu. Yang kedua apa? Biru walide, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Amal yang paling Allah cintai adalah apa lagi? Amal yang sedikit yang dilakukan istiqomah. Dan yang kelima apa teman-teman? Ini mah ulangan, maaf rada cepat ya. Yang kelima adalah apa? Kalian memberi kegembiraan kepada saudara kalian. Itu kategori menjadi amal yang paling dicintai. Tetapi waktu di mana Allah menjadikan semua amal kita menjadi dicintai, yaitu sekarang 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti apa teman-teman?
Saat ini kalau kita baik-baik dengan Allah, baik-baik dengan Allah, 10 hari awal Dzulhijjah ini demi Allah, kita akan menjadi manusia yang paling dicintai, kita akan banyak melakukan amal-amal yang paling dicintai, dan kita, Masya Allah teman-teman semua, akan mendapatkan kesempurnaan cinta Allah. Hari ini Indonesia sedang tren dengan sinetron ya, Ikatan Cinta ya. Itu heboh banget itu, ratingnya luar biasa. Padahal ikatan cinta antara dengan si B itu sesuatu yang walau alam bisawab, apalagi bukan orang yang kita kenal. Tapi hari ini Allah sedang menawarkan ikatan cinta antara aku dan hambaku, baik-baiklah kalian beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Ayo teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman hari ini sudah mulai bergairah hidup di 10 hari awal Dzulhijjah, karena demi Allah teman-teman semua, di tengah musibah, di tengah banyak fitnah corona, di tengah banyak sekali ujian datang melanda, Allah sedang menghibur kita. Allah seakan-akan maaf berkata kepada kita, hambaku jangan sibuk dengan dunia. Jangan sibuk dengan hiruk pikuk dunia. Jangan sibuk dengan episode yang sedang ditampilkan di dunia. Aku tahu jiwamu lelah dan kamu tidak akan sanggup melalui episode dunia itu tanpa aku dekat denganmu. Dan sekarang aku berikan Dzulhijjah kepadamu. Aku berikan Dzulhijjah kepadamu untuk menghiburmu yang sedang berduka, untuk menguatkanmu yang sedang lemah, untuk membangkitkanmu yang sedang jatuh, untuk menghapuskan dan membersihkanmu yang sedang berlumuran dosa, dan untuk menaikkan derajat yang sedang dihinakan, untuk membahagiakan yang sedang bersedih, dan untuk mengabulkan semua yang sedang punya cita-cita. Kata Allah, baik-baiklah kamu beramal dengan amal yang paling aku cintai, maka semua urusanmu aku selesaikan dengan sempurna. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman semua, bulan kemarin kita membahas tentang menjadi wanita tangguh ya, menjadi wanita tangguh di masa fitnah ini. Dan satu cara yang membuat kita bisa tangguh hari ini adalah apa? Jadilah kita yang paling sibuk beramal di amal yang Allah paling cintai 10 hari ini, maka demi Allah, cinta Allah lah yang membuat kita akan tangguh. Cinta Allah lah yang membuat kita akan teguh. Cinta Allah lah yang akan membuat kita tegar, kita sabar, kita bertahan, dan kita menjadi orang yang paling bahagia. Teman-teman semua, saatnya meraih cinta Allah. Maaf teman-teman, kalau Allah sudah mencintai kita, Allahu Akbar walillahil hamd, akan lebih dahsyat dari siapapun bila mencintai kita. Maaf, bukankah saat suami kita mencintai kita, semua yang kita minta dikasihnya? Bukankah kalau atasan mencintai bawahannya, naik karir akan mudah? Bahkan tidak melalui cara-cara, melalui jalan-jalan yang umum. Kalau sudah cinta, sudah bicara, semua bisa terjadi apa saja teman-teman semua. Kalau cinta sudah bicara, maka maaf, siapapun yang mencintai akan melakukan apapun demi yang dicintainya. Teman-teman, bukankah hari ini kita butuh Allah? Butuh Allah dalam segala hal aspek kehidupan kita. Karena tidak ada yang bisa menolong dan membahagiakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menjaga dan menyelamatkan serta melindungi kita kecuali Allah. Tidak ada teman-teman semua yang bisa menenteramkan, mensakinahkan jiwa kita kecuali Allah. Dan itu semua akan kita raih dengan mudah bila Allah sudah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka tidak akan ada yang berat dan sulit bagi hamba itu. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, tidak ada yang bisa menyakiti hambanya, kecuali hamba itu akan selalu bahagia. Dan tidak ada, maaf teman-teman, kalau Allah sudah mencintai hambanya, neraka pun tidak akan bisa menyentuhnya. Karena Allah pemilik neraka sudah Allah jaga. Kalau Allah sudah mencintai kita, teman-teman, surga yang tidak ternilai, tidak terhingga bahagia nilainya akan mudah diraih karena Allah sudah akan memberikannya kepada kita. Bukankah Allah pemilik surga? Maka kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan bebaskan kita menjadi penghuninya yang paling mulia. Dan teman-teman semua, kalau Allah sudah mencintai kita, dunia ini tidak akan membuat kita berduka. Dunia ini tidak akan membuat kita ketakutan. Dunia ini tidak akan membuat kita terlena dan terkagum-kagum. Karena Allah pemilik dunia sudah akan menundukkan dunia itu untuk kita.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka berbaik-baiklah, bersungguh-sungguhlah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, agar kita bisa sampai kepada derajat menjadi orang yang nikmat melakukan semua amal banyak dan berkualitas, dan kita nikmat mendapatkan cinta Allah. Umi, lalu amal apa saja, Umi, yang akan membuat Allah mencintai amal kita? Ulama mengatakan semua amal. Semua amal. Hari ini dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10 kemarin, semua amal Dzulhijjah, semua amal bila dikerjakan di waktu ini, semuanya menjadi paling dicintai, menjadi amal yang paling dicintai. Allahu Akbar, walillahil hamd. Teman-teman, maaf, hari-hari ini kita yuk bismillah, fokuslah dengan Allah saja. Nanti biar Allah, maaf teman-teman, biar Allah yang menghapus air mata kita. Mungkin air mata kita dititikkan, diteteskan sebab perbuatan manusia. Tapi pada saat air mata kesedihan ini, saat bersedih ini kita datang merapat kepada Allah, Allah yang akan menghapus air mata kita. Allahu Akbar. Kalau hari ini kita sedang berat dengan beban hidup yang paling berat, tapi kita fokus dengan Allah, beramal dengan amal yang dicintai oleh Allah, maka saksikan Allah langsung yang akan meringankan beban-beban itu semua. Pendek kata teman-teman, kalau Allah sudah mencintai kita, selesai semuanya. Allah tunaikan, tuntaskan semuanya dengan luar biasa. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang mendapat keajaiban, mendapat pertolongan Allah? Harus mau. Dan keajaiban-keajaiban itu akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya, bisa jadi karena amalnya banyak-banyak di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Baik teman-teman semua, yuk kita rinci saja ya. Kita sambut ya Allah. Alhamdulillah Engkau mencintai semua amalku, dan jadikan aku adalah orang yang paling sibuk beramal karena-Mu. Jadikan aku yang paling banyak beramal untuk-Mu ya Allah, sehingga aku termasuk hamba-Mu yang pantas merasakan hidup di dunia ini adalah hidup dalam nikmat mencintai. Ibnu Qayyim al-Jauzi ya menyebutkan ada orang-orang yang paling miskin. Ada orang-orang yang paling miskin di dunia. Bukan orang yang tidak punya berharta, bukan orang yang tidak berharta, bukan orang yang tidak punya jabatan, bukan orang yang direndahkan manusia karena dunianya, bukan, kata Ibnu Qayyim, tapi siapa? Orang yang paling miskin adalah dia yang tidak mendapatkan nikmat, paling nikmat di dunia. Siapa? Apa itu nikmat yang paling nikmat di dunia? Allahu Akbar, sebutkan. Orang yang paling miskin adalah yang di dunia adalah orang yang hidup lama di dunia, tapi sepanjang hidup lama di dunia tidak pernah merasakan nikmatnya rindu kepada Allah. Tidak pernah merasakan nikmatnya mencintai Allah. Dan tidak pernah merasakan nikmatnya dekat mengenal Allah. Ini hati-hati, ada 3. Hati-hati. Orang miskin yang paling miskin menurut Ibnu Qayyim adalah siapa? Dia yang hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kenal dengan banyak manusia, dengan ribuan manusia, tapi dia nggak kenal Allah. Dekat dengan banyak manusia, dekat dengan pejabat, dekat dengan orang penting, dekat dengan konglomerat, dekat dengan orang-orang penting, tapi dia nggak merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Nauzubillahimindzalik. Manusia dia dekati, manusia mendekat kepadanya, tapi Allah tidak mendekat kepadanya, dan dia tidak mendekati Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu manusia yang atau manusia yang katanya manusia yang hidup lama di dunia. Dia lama di dunia dan dia menikmat, mencintai anaknya, mencintai suaminya, dicintai suami keluarganya, dicintai handai tolannya, dicintai saudara-saudaranya. Tapi dia nggak pernah merasakan nikmatnya mencintai Allah. Dia habis-habisan untuk mencintai suaminya. Dia habis-habisan berkorban untuk dicintai suaminya. Dia habis-habisan berkorban untuk mencintai anaknya agar anaknya mencintainya. Tapi dia nggak pernah merasakan nikmatnya berkorban agar bisa dicintai Allah dan agar nikmat mencintai Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Dan yang ketiga, teman-teman, kata Ibnu Qayyim adalah apa? Orang yang miskin adalah orang yang sepanjang hidup di dunia, dia tidak merasakan nikmatnya merindukan Allah. Ternyata rindu itu sebuah nikmat. Rindu itu sebuah nikmat. Karena rindu itu adalah sesuatu yang membuat kita semangat untuk mencapai pertemuan dengan yang dirindukan. Teman-teman yang anak-anaknya masuk pesantren sekarang lagi sedih lagi ya. Karena apa? Anaknya baru masuk pesantren, sekarang rindu lagi. Tapi rindu itu menjadi satu semangat di mana nanti jadwal libur kita menyiapkannya. Betul tidak? Rindu itu tidak ada lain adalah satu tabungan kebahagiaan untuk pertemuan yang akan terjadi. Berarti apa, teman-teman? Orang yang punya rindu dengan Allah karena dia yakin dia akan bertemu Allah. Kalau orang nggak punya rindu, berarti dia nggak pernah yakin akan ketemu sama Allah. Maka yuk bismillah, ya Allah jadikan kami hamba-Mu walaupun sehina ini, walaupun seburuk ini, walaupun begitu banyak dosa-dosa kami, tapi jangan biarkan kami menjadi hamba yang tidak dekat denganmu. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang tidak mengenalmu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang makrifat kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang dekat denganmu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang Engkau isi hatinya dengan kenikmatan merindukan pertemuan denganmu. Dan jadikan kami hamba-Mu yang hidup nikmat di dunia ini dengan kerinduan menatap wajah-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami hamba-Mu yang diberikan nikmat di dunia ini hidup dengan mencintai-Mu, ya Allah. Mencintaimu. Sehingga detik-detik kami isi di dunia ini tidak ada lain adalah sebuah bukti bahwa kami mencintaimu dengan semua amal-amal kami ini, ya Allah. Jadi teman-teman semua, Allahu Akbar walillahilhamd. Saatnya dicintai oleh Allah. Dan dahsyatnya teman-teman semua, nanti Umi akan bahas. Kita beramal, sibuk beramal, fokus beramal, teman-teman semua. Fokus beramal kepada Allah, fokus. Kita simpan dulu duka kita simpan dulu masalah dunia. Kita lari kepada Allah untuk mencari penyelesaiannya, kita lari kepada Allah untuk mencari hiburannya. Kita mendekat kepada Allah untuk mencari solusinya, kekuatan-kekuatannya demi Allah. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini bukan hanya dunia yang akan Allah selesaikan. Bukan hanya penyakit yang akan Allah sembuhkan, bukan hanya hutang yang akan Allah bayarkan, bukan hanya doa yang akan Allah kabulkan, tapi apa? Aku pun mencintaimu, wahai hamba. Allah pun akan memberikan cintanya kepada kita. Dan teman-teman semua, ini hiburan yang paling utama saat kita berbicara cinta dengan yang maha cinta. Karena ternyata dunia ini cukup banyak melelahkan apabila kita lupa dengan cinta Allah. Hidup ini akan terasa berat dan bahkan tidak mampu menjalaninya ke depan kalau kita lupa bahwa ada Allah yang selalu setiap saat mencintai kita. Dan teman-teman semua, kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini kita sibuk beramal, dan amal kita menjadi amal yang paling dicintai, demi Allah, Allah akan mengumumkan nama kita disebut olehnya menjadi hamba yang dicintai. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Jibril itu selalu berkata bahwa Allah mencintai si fulan karena Allah mengumumkan, kata Jibril. Allah itu kalau mencintai hambanya, maka Allah akan berkata kepada para malaikat dan kepada seluruh yang ada. Saksikan, aku mencintai si fulan. Allahu Akbar walillahilhamd. Nama disebut dan mudah-mudahan teman-teman semua, seburuk apapun kita hari ini, banyak dosa, kita banyak maksiat, banyak lalai kepada Allah, kita lebih banyak sibuk dengan dunia. Tapi mudah-mudahan nama kita adalah salah satu nama yang disebut oleh Allah. Aku mencintai si fulan. Allahu Akbar. Aku mencintai si fulan. Dan kata malaikat Jibril, kalau Allah sudah mengatakan dia mencintai seseorang, maka aku pun dan seluruh para malaikat mengatakan, ya Rabb, kami mencintai orang yang Engkau cintai. Kami pun mencintai apa yang Engkau cintai, ya Allah. Dan serta merta teman-teman semua, seluruh penghuni langit dan bumi berkata, kami mencintai siapapun yang sudah Allah cintai. Allahu Akbar walillahilhamd. Dan saat-saat inilah saat-saat yang mudah
yang Allah bentangkan kepada siapapun yang ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kata Allah, lakukan amal, lakukan beramallah, beramallah. Karena saat ini amalmu menjadi amal yang paling dicintai. Maka Rasulullah dan para sahabat menjadi orang yang paling fokus dengan beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah, apapun dilakukan. Karena apa? Mereka, Rasulullah paham bahwa saat inilah Allah sedang sangat mencintainya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini adalah hiburan yang menyejukkan hati kita, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang merasakan nikmat hidup di dunia ini adalah saat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, apa saja Umi amal 10 hari awal bulan Zulhijjah yang harus menjadi fokus prioritas kita kerjakan? Umi katakan semua amal umum, semua akan menjadi spesial dilakukan hari ini menjadi amal yang paling dicintai. Ingat aja teman-teman, amal umum yang tidak disebutkan menjadi spesial. Contoh, hari ini kedatangan tamu, jadilah memuliakan tamu yang akan dicintai oleh Allah. Ketemu dengan tetangga, senyum kita, sapa kita sama tetangga, ya. Walaupun sapaan kita mungkin lewat WA, mungkin lewat telepon atau lewat ketemu, tapi pastikan semua amal-amal yang sederhana ini menjadi istimewa, teman-teman semua. Kita memberikan 1000 kepada pengemis hari ini jatuh menjadi amal yang paling dicintai. Kita membuang sampah, kita membersihkan rumah, kita merapikan rumah agar suami kita nyaman betah di rumah, anak-anak kita betah di rumah, kita menciptakan sakinah, ini termasuk menjadi amal yang akan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal bila dikerjakan 10 hari ini, derajatnya menjadi amal yang paling dicintai. Lalu amal apa Umi yang khusus spesial? Satu, subhanallah, ya. Minimal ada beberapa amal yang tidak boleh kita tinggalkan, ya. Yang pertama adalah ulama mengatakan ternyata subhanallah ada hadis yang mulai beberapa hari ini mulai menyebar bahwa Rasulullah terbiasa saum di 9 hari awal bulan Zulhijjah. Saum Rasulullah ternyata saum di 9 hari awal bulan Zulhijjah. Yang kedua saum ayaumil bid, ya, dan Rasulullah saum Asyura dan Tasu'a. Ini ada hadisnya. Berarti apa? Sunnah yang kalau kita mampu lakukan 9 hari full kita saum. Kalau tidak, minimal kita di Senin Kamis 10 awal Zulhijjah ini jangan lepas, ya. Yang kedua adalah nanti saum Arafah. Kebetulan jatuh kepada hari Senin, ya. Senin depan, ya. Senin depan tanggal 19 akan jatuh kepada tanggal 9 Zulhijjah, maka double, ya. Kalau saum Senin nanti jadi dapatnya 2, ya, saum Arafah dan saum Senin Kamis. Bismillah. Kalau kita sanggup 9 hari, ayo bismillah saum. Kalau kita nggak sanggup, Senin dan Kamis jangan tinggal, ya. Kalau Senin, Kamis dan nggak sanggup, minimal saum Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, melakukan takbir mutlak, kata ulama, ya. Takbir mutlak adalah, ya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari mulai 1 Zulhijjah, ya, dari mulai 1 Zulhijjah maghrib sampai kepada tanggal 13 Zulhijjah nanti asar. Itu adalah takbir mutlak. Ini amalan khusus Zulhijjah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain. Dan ternyata nikmat teman-teman semua, ya. Saat kita sedang duduk baru selesai sholat atau baru selesai mengerjakan pekerjaan atau kita baru selesai tilawah atau apa, kita termenungnya kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata diingatkan, oh ini bulan haji. Oh, ini akan terus memeluk erat kita dengan dekat karena kita tidak pernah berhenti memanggilnya. Kita tidak pernah berhenti membesarkannya. Kita tidak pernah berhenti mengagungkannya. Dan saat itulah seakan-akan Allah tidak berhenti memeluk kita dengan sangat erat. Yang kedua, ya, takbir kabir istilahnya, takbiran yang khusus, yaitu kapan? Ya, itu nanti baru dibaca saat maghrib tanggal 10
Zulhijjah ya. Saat maghrib tanggal 10 setelah sholat. Jadi ini mah dibacanya setiap setelah sholat wajib. Kalau yang kedua takbir yang kedua ya. Kalau tadi takbir mutlak mah kapan saja, mau sedang apa, dimanapun, malam hari segala macam itu terus takbirnya takbir mutlak. Kalau ini takbir khusus adalah takbiran yang kita ucapkan setiap selesai sholat wajib ya, takbiran yang kita ucapkan setiap selesai salat wajib ya, pada kapan? Pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi pada maghrib ya 10 Zulhijjah kita takbiran, pada Isya terus, bahkan sebelum kita zikir biasa setelah sholat wajib. Itu dalilnya sahih teman-teman semua. Yang ketiga ya, jadi pertama saum, yang kedua takbiran. Yang ketiga memperbanyak zikir apa saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau istighfar, atau la haula wala quwata illa billah, atau sholawat, atau semuanya zikir-zikir kita menjadi zikir-zikir yang istimewa teman-teman. Yang selanjutnya adalah yang amalan khusus ya di bulan Zulhijjah, yaitu saum Arafah ya, saum Arafah ya. Ini tadi sudah diiskan sama Umi ya. Saum Arafah adalah kata Rasulullah Muhammad SAW pada saat saumlah di hari Arafah ya, di hari Arafah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang selanjutnya adalah salat Idul Adha ya. Kita berdoa mudah-mudahan Idul Adha tahun ini kita bisa di lapangan lagi ya. Tadi dapat berita bahwa PPKM mencabut larangan masjid ya dibuka sekarang, jadi larangan itu dicabut, jadi masjid boleh dibuka ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian doa-doa ulama, para ustadz, para kiai yang berdoa terus kemarin, jangan sampai masjid ditutup gitu kan. Kalau masjid ditutup, di mana lagi tempat kita merasakan ini gitu kan. Alhamdulillah tadi pagi Umi melihat berita bahwa larangan masjid dibuka dicabut ya, berarti masjid boleh dibuka lagi ya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan kesyahduan ya, satu momentum yang istimewa, hanya 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan Allah tidak menghalangi, tidak mencabutnya, kita diberikan kemudahan untuk menikmati sholat Idul Adha bersama keluarga kita dalam rangka merencanakan keluarga ahli surga, kita bareng berjalan ke lapangan dengan bertakbir sepanjang jalan ya kan, kita menikmati bersama-sama. Allahu Akbar walillahil hamd teman-teman semua ya. Dan itu adalah momentum yang sangat indah, salah satunya karena apa? Sholat Idul Adha menjadi amalan khusus Zulhijjah. Yang selanjutnya amalan khusus Zulhijjah adalah idul menyembelih hewan kurban. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua adalah yang gigih, siap berkorban, mengorbankan harta yang mungkin nggak banyak, mengorbankan harta yang mungkin sedikit, ya, mengorbankan harta yang tidak ada lagi, mengorbankan harta yang paling dicintai barangkali, tapi saat Allah meminta kita tidak ada kata tidak. Mudah-mudahan teman-teman semua ya, kita adalah hari ini termasuk orang yang berkorban dengan harta untuk bisa berkurban, sehingga kurban kita menjadi amal khusus yang paling dicintai di hari nahar, yaitu menyembelih hewan kurban. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada amal yang paling dicintai ya di hari nahar, yaitu hari nahar itu hari menyembelih ya. Ulama mengatakan hari nahar itu adalah hari ya 10, 11, 12, 13. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari nahar melebihi ya kalian menyembelih hewan kurban kalian. Hewan kurban kalian akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dan dengan bulunya. Kata Rasulullah SAW begitu. Dan pada saat hewan kalian disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah, Allah sudah menerima pahalanya. Allah sudah menerima amalnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman semua, ya. Nah, pada saat darah menetes ke tanah, darah hewan kurban kita menetes ke tanah, Allah sudah menerima amal tersebut. Umi bacakan ya hadisnya. Luar biasa. Umi sangat senang sekali membaca ini berulang-ulang, yang akan menjadi semangat ya bahwa kita sama-sama menunaikan ibadah kurban ini dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Tidak ada, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih Allah cintai selain menyembelih hewan kurban.
Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Tenangkanlah jiwa dengan berkurban, kata Rasulullah. Dan Masya Allah teman-teman semua, orang yang berkurban di masa pandemi mungkin tidak semudah di masa-masa yang lain. Akan ada pertarungan dalam batin kita untuk kurban atau tidak. Tapi intinya adalah sebuah cinta itu kita persembahkan pasti dengan pengorbanan. Tidak ada kata cinta kalau nggak ada pengorbanan. Mari kita siapkan pengorbanan terbaik dari kepada Allah dengan 10 Zulhijjah ini agar kita termasuk orang yang betul-betul di hadapan Allah menunjukkan kalau kita betul-betul korban waktu-waktu kita, lelah kita, tenaga kita habiskan untuk Allah di 10 hari Zulhijjah ini untuk bisa sampai kepada derajat kita bisa menjadi orang yang dicintainya, termasuk harta, teman-teman, termasuk harta. Mudah-mudahan Allah menjaga sifat kita ya dari sifat datangan dengan kurban dan kurban yang kita lakukan. Karena salah satu maknanya, hikmahnya, kenapa kita harus beribadah dengan menyembelih hewan gitu. Dan menyembelih hewan dan sebaik-baiknya menyembelih hewan kurban itu adalah disaksikan oleh kita. Bahkan yang lebih baik itu adalah kita sendiri yang melakukannya kalau para laki-laki. Kita sendiri yang menyembelihnya. Kenapa? Karena dengan perintah kurban Allah ingin maaf padanya menyembelih sifat hewan-hewan yang ada pada diri kita. Jadi dengan menyembelih hewan kurban, kita sedang menyembelih sifat-sifat hewan kita. Kita punya potensi sifat hewan, teman-teman? Punya kita. Ya, maaf gitu ya. Hewan itu terkadang nggak pakai perasaan. Kalau mau ini gitu aja. Maka saat kita nggak pakai perasaan, apa bedanya kita dengan hewan? Yang kedua, maaf, hewan tuh nggak punya rasa malu. Hewan tuh nggak ada adab, teman-teman semua. Betul tidak? Hewan tuh nggak ada adab karena memang hewan. Tapi hari ini banyak manusia yang nggak pakai adab gitu kan, ngomongin orang, komentaran orang, menghina orang habis-habisan gitu ya, mencemarkan nama baik orang, innalillahi, memfitnah orang, bahkan maaf teman-teman semua, menjatuhkan orang, membuat miskin manusia hari ini seakan-akan nggak punya adab hari ini. Kita krisis adab hari ini. Banyak suami yang tidak pakai adab ke istri, banyak istri yang nggak memakai adab kepada suami, begitupun orang tua ke anak-anak, ke orang tua, teman dengan teman. Kenapa? Karena bisa jadi memang hidup kita sudah banyak meniru kebinatangan, yaitu hewan. Maka dengan kurban, ayo kita kembalikan bahwa kita beradab. Manusia itu mulia karena adabnya. Dan adab itu dibangun oleh ilmu dan keimanan, teman-teman semua. Maka saat kita berkurban, menyembelih hewan kurban kita, kita sedang menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Rakus, tamak, tidak beradab, tega, tidak pakai perasaan, tidak pakai moral, nauzubillah min dzalik ya. Sadis, kejam itu binatang karena memang binatang diciptakan itu. Dan Allah memberikan pelajaran dengan apa? Sembelih sifat kebinatanganmu, sembelih kecintaanmu terhadap dunia. Karena dunia itu menarik, dunia itu mempesona. Kalau ada sedikit pengen banyak, kalau sudah banyak pengen lebih banyak. Allahu Akbar. Kalau sudah sangat banyak nggak cukup. Innalillahi. Bukankah hari ini orang yang ingin bertambah dunianya adalah hartanya yang sudah ratusan miliar? Karena memang hawa dunia begitu. Artinya adalah apa teman-teman? Saat kita sudah bisa berkurban, menyembelih hewan kurban kita, demi Allah, kita sedang menyembelih sifat cinta dunia kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tidak rakus, kita tidak kemudian menjadi orang yang satu-satunya hidupnya untuk kesenangan dunia, karena kita sadar besok lusa bisa jadi kita harus pulang, dan bekal dunia dan bekal pulang itu tidak lain adalah amal, teman-teman semua. Yang selanjutnya, amal ibadah di bulan Zulhijjah yang harus kita menjadi bagian target kita menjalankannya adalah haji ya. Haji ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan 10 hari awal bulan Zulhijjah, memuliakannya dengan banyak bertakbir, memuliakannya
dengan banyak beramal, kemudian kita saum Arafah, kita sholat Idul Adha dan berkurban, mudah-mudahan itu jalan anak tangga haji kita semakin dekat. Ya. Haji kita semakin dekat. Bagi yang belum berhaji, mudah-mudahan ini jalan anak tangga kita dihajikan oleh Allah di tahun-tahun ke depan. Dan bagi yang sudah berhaji, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan nilai kemabruran dari haji kita yang sudah. Mungkin ada yang sudah berhaji 5 tahun yang lalu, sudah berhaji 10 tahun yang lalu. Kalau Umi 2005 itu sekarang sudah berapa tahun? Sudah 20 sudah 15 tahunan yang lalu. Mudah-mudahan dengan kurban tiap tahun membuat nilai mabrur haji kita oleh Allah diistiqomahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yo kita bergegas ya, berbenah, merapat kepada Allah dengan lebih rapat lagi, kita sibuk kepada Allah dengan lebih sibuk lagi, karena Allah sedang mengumumkan kepada kita, kalian beramal 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amal kalian menjadi paling dicintai, tidak bisa dikalahkan oleh jihad sekalipun, kecuali yang berjihad itu syahid. Allahu akbar, walillahilhamd. Dan teman-teman semua, ini harus menjadi hiburan kita. Ini harus menjadi healing kita. Healing kita, berobat dari penyakit jiwa yang hari ini banyak terjadi. Umi banyak menemukan yang konsultasi, yang curhat, diberikan kepanikan yang luar biasa. Tiap pada asar dia mohon maaf menangis, kalau kata Indonesia, kalau ketakutan yang tidak normal, dia menjadi a priori dengan sesuatu, marah, mudah sekali marah, kadang-kadang menangis tanpa sebab. Hari ini ada beberapa gangguan jiwa yang begitu, menangis tanpa sebab, lagi di tidur terbangun menangis, tiba-tiba lagi sendiri menangis, takut anak meninggal, takut suami sekarang meninggal, ketakutan yang tidak wajar. Kata Umi, ini adalah gangguan. Maaf, pandemi corona ini tidak hanya sekedar membawa virus, tapi yang paling bahaya hari ini adalah membawa penyakit jiwa. Penyakit jiwa, penyakit tubuh yang luar biasa, banyak yang psikosomatis. Saking takutnya dengan virus corona, semua jadi kerasa, migrain, yang vertigo, kambuh, vertigo, yang mah sekarang luar biasa. Rata-rata hari ini keluhannya adalah lambung dan sebagaimana, karena apa? Ada asam lambung yang meningkat karena stres kita. Yo teman-teman, kita healing, kita berobat kepada Allah di 10 hari terakhir, 10 hari awal ini dengan betul-betul beramal yang banyak. Kita mengadu kepada Allah. Kita bawa beban-beban yang berat di dunia ini kepada Allah sekarang dengan sujud panjang kita, dengan ruku yang banyak kita, dan dengan kerendahan diri kita. Demi Allah, Allah akan mengangkatnya. Dan bawa ke semua rasa takut itu, bawa semua rasa sedih itu, bawa semua harapan yang indah itu, bawa beban-beban dan kehidupan masalah itu, teman-teman semua, dengan apa? Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada kata pilihan lagi. Kalau sekarang di momen di mana amal menjadi paling dicintai kita masih menjauh, Allah perlu memberi apa lagi kepada kita untuk bisa menumbuhkan bahwa kita harus mencintai Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa terpahami, mudah-mudahan suaranya jelas, mudah-mudahan Allah memberikan hati kita terbuka, bisa mampu memahami dan menikmati bahwa ilmu ini semua hidayah yang menguatkan iman dan takwa kita, yang semakin ingin bergegas, kita ingin segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menawarkan kepada kami 2 hari ini sampai 8 hari ke depan bahwa amal kami di sini menjadi amal yang paling dicintai. Maka jadikanlah kami hamba-hambamu yang tidak terhalang dengan itu ya Allah. Jadikan kami hambamu yang tidak terhalang dengan amal-amalan. Dan jadikan kami hambamu yang sibuk, lebih sibuk dari biasanya, menggapai cintamu dengan sibuk beramal dengan amal yang Engkau cintai. Ya Robbi, Dzulhijjah, jadikan ini milik kami semua ya Allah. Menjadikan ini milik kami. Jadikan hiburan bagi setiap kesedihan kami. Jadikan harapan bagi setiap keputusasaan kami. Jadikan kebahagiaan bagi setiap duka kami. Dan jadikan petunjuk bagi semua kebingungan kami. Dan jadikan energi yang menguatkan di tengah kelemahan kami. Dan jadikan ya Rabb, dengan beramal kami 10 hari bulan Hijjah ini, kami menjadi hambamu yang pantas Engkau cintai. Menjadi hambamu yang nikmat di sisa umur kami, menikmati hari-hari dalam nikmat merindukanmu, nikmat dekat denganmu, dan nikmat mencintaimu.
Berikan itu kepada kami ya Rob. Berikan itu kepada hati-hati kami. Seburuk apapun kami, sesalah apapun kami, sejauh apapun kami lalai kepadamu, jangan terhalang kami dari nikmat mencintaimu, merindukanmu, dan nikmat hidup dalam dekat denganmu. Kalau mau ada yang mau bertanya, silahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan jawaban yang semakin menguatkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Umi atas paparannya, subhanallah luar biasa. Ternyata 10 hari di awal 10 hari di Zulhijjah ini sangat luar biasa, Allah memberikan peluang besar pahala buat kita. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan Umi bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa memanfaatkan waktu 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Ini nampaknya udah ada yang bertanya Mi di chat. Ya. Sebentar saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, semua amal perbuatan kebaikan dan rajin bersedekah memperbanyak ibadah termasuk sholat, hablu minallah dan hablu minanas sangat baik. Tiba-tiba mendapat musibah, sakit, terus dipanggil Allah. Allah lebih mencintaimu dan amal kebaikan selalu digibah, tetapi masa tua oleh anaknya tidak diurusnya, butuh hartanya, contoh uang. Bagaimana kalau menemukan seperti ini solusinya? Gitu Umi bisa. Iya, baik ya. Kalau orang hidupnya sibuk dalam beramal, ya, dan dia pun kemudian diwafatkan Allah, ya, dengan amal-amal tersebut, itu sudah disayang sama Allah, ya. Walaupun dia mungkin diuji oleh Allah dengan anak yang tidak peduli, yang tidak berbakti, itu ujian lain. Tapi itu juga bisa jadi tanda cinta Allah kepada yang bersangkutan. Tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang sedih bagi siapapun yang fokusnya beramal kepada Allah. Toh kita berbuat baik kepada anak kita bukan karena anak kita ingin berbakti kepada kita, bukan. Tapi kita ingin Allah ridho kepadanya. Mudah-mudahan menjadi bagian Allah ridho, Allah berikan bonus anak yang berbakti kepada kita. Jadi bukan sebuah kegagalan kalau ada orang tua yang hidup soleh, ya, hidup baik, tapi kemudian anaknya tidak berbakti, bukan sebuah kegagalan. Itu mah anak durhaka aja, anak. Ya, jadi tidak ada yang salah bagi orang yang hidup beribadah penuh dengan amal soleh, kemudian dia sakit sampai pulangnya, itu sebuah cinta Allah kepada dia. Walau alam bisawab. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya, ini dari Bu Heni. Assalamualaikum, Umi izin bertanya, bisakah kita mengetahui apakah kita dicintai Allah setelah mengamalkan 10 hari di bulan Zulhijjah? Yang pertama, kemudian dilanjut diulang masih agak cepat. Jadi bisakah kita mengetahui apakah kita dicintai Allah setelah mengamalkan 10 hari di bulan Zulhijjah? Pastilah kita akan tahu lah, ya. Satu aja. Kalau Allah kan berjanji, ya, Allah berjanji, ya, amal-amal kita di 10 hari bulan Zulhijjah itu akan dicintai oleh Allah, ya kan? Gimana caranya kita tahu Allah mencintainya? Saat mencintai kita, saat kita beramal, semuanya beramal lillahi ta'ala, ini untuk Allah, dengan keyakinan bahwa amal ini akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Saat kapan? Demi Allah. Saat Allah mencintai hambanya, Allah akan memberi tanda kepada hati hamba itu. Bahagia menyebut nama Allah. Bahagia sibuk dengan nikmat ibadah kepada Allah. Bahagia saat nama ayat-ayat Allah ayat-ayat Allah dibacakan. Allah akan memberikan getaran-getaran kebahagiaan yang susah untuk diungkapkan. Mudah-mudahan kita semua adalah jiwa-jiwa yang menerima tanda kalau Allah mencintai kita dalam setiap amal kita. Dan satu lagi Ibu ini yang bertanya, kalau Allah mencintai hambanya, ya, itu tandanya apa? Hamba itu diberikan kebahagiaan dekat dengan Allah. Hamba itu diberikan kebahagiaan menangis dengan Allah. Itu salah satu tandanya. Dan hamba itu diringankan untuk mencintai hamba-hamba yang lain. Orang yang dicintai oleh Allah nggak akan pernah sibuk membenci manusia. Dia akan sibuk mencintai Allah sehingga manusia yang menyakitinya nggak kerasa sama dia. Lewat, dia nggak pernah fokus, nggak pernah memberi perhatian kepada yang buruk-buruk, nggak. Itu orang yang dicintai oleh Allah ciri. Walau alam bisawab.
Ya, Siap. alhamdulillah. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan, masih dari Bu Heni. Ini ada 2 pertanyaan. Berikutnya, Umi wirid takbir yang biasa setelah sholat sama tidak derajatnya dengan takbir mutlak yang tadi Umi sampaikan? Ya, sama-sama apa ya? Sama-sama istimewa. Ya, karena maaf itu kan takbir mutlak itu tidak ada di waktu-waktu yang lain. Jadi kalau sekarang kita ya sebelum nanti kalau takbir setelah sholat mah nanti ya tanggal 10 Zulhijjah. Kalau takbir mutlak itu kapan waktunya aja, mau siang, mau malam, mau sore, mau apa, kita di sisa-sisa kita banyak takbiran ya. Dan kalau nanti berbenturan di tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13, kita dua-duanya gunakan gitu. Jadi setelah salam kita, kalau para ulama setelah salam kita tidak istighfar dulu tapi takbir dulu itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd 3 kali, baru kita istighfar biasa ya. Kemudian istighfar 3 kali, Allahumma azirna minan nar ya, 7 kali ya kalau pagi atau kalau maghrib dan isya ya. Kemudian Allahumma anta salam ya. Terus kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 ya, dengan la ilaha illallahnya 1 kali itu udah. Berarti kita semuanya dua-duanya utama, teman-teman. Dan itu beruntung karena hanya 4 hari kita bisa double itu, ya. Nah, maksimalkan. Pokoknya semua kita lakukan, tidak memilih salah satu. Kalau bisa, kenapa tidak semuanya? Walau alam bisa. Ya. Ya, artinya semua amal dilipat gandakan gitu ya, Iya, tidak ada semua skala prioritas. betul, betul. Semua amal naik menjadi amal paling dicintai, itu aja. Maka lakukan amal sebanyak-banyaknya, ya. Ya. Ini ada titipan pertanyaan Umi berkaitan dengan kurban, apakah akikah dulu karena dulu belum akikah cenah atau kurban Ya. dulu? Itu selalu ada ya. Gimana Mi? Selalu ada pertanyaan begini. Ya maaf, wilayah akikah di masa dewasa itu ikhtilaf ya, berbeda pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau memang sudah tidak akikah di hari ke-7 kita ya sudah aja karena itu sunnah. Tapi ada pendapat ulama juga yang mengatakan boleh kita mengakikahkan diri kita ya, kalau orang tua kita dulu tidak mengakikahkan. Itu wilayah berbeda pendapat. Mengenai ini kurban, Umi selalu bertanya, kenapa akikah ini muncul gitu? Ini akikah setiap waktu mau berkurban gitu. Jadi jangan sampai kita dibentur-benturkan. Kan kalau memang maaf, kalau Anda berpendapat akikah itu bisa ya, bisa dilakukan oleh Anda di masa Anda dewasa gitu atau mengakikahkan anak Anda yang udah gede juga, bisa kan di luar Zulhijjah gitu. Di luar Zulhijjah gitu kan gitu, betul tidak? Ya, kalau memang Anda pendapat bahwa akikah boleh saya mampunya sekarang ya udah nanti di Rajab, di Muharram, di gimana ya kan. Tapi Zulhijjah itu fokus kepada kurban. Nah, tetapi ya di sini ulama juga berbeda pendapat ya. Deh kalau memang belum akikah ya akikah dulu. Kalau ulama berpendapat saya termasuk yang karena kurban itu hanya 4 hari. Kurban aja dulu. Kurban dulu karena kurban tuh nggak bisa kapan-kapan. Kalau akikah itu bisa kapan-kapan. Karena apa? Keutamaan kurban jauh lebih tinggi nilainya daripada akikah. Bisa dipahami teman-teman ya. Hukum kurban itu jauh lebih tinggi daripada hukum akikah gitu. Bisa dipahami? Walau alam bisawab. Sekarang mah fokus sama kurban aja dulu deh. Nabung lagi nanti 3 bulan, 4 bulan akikah ya. Bikin gulainya ya. Nah, kita bagi teman-teman ya. Iya. Ya, Mi, ya, alhamdulillah. Ya, Ya. terima kasih atas jawabannya, alhamdulillah. Jadi cerah deh. Dan ini memang selalu muncul itu. Iya. Kenapa ya muncul pertanyaan Iya. itu selalu muncul seperti tadi kayak Umi. Ini ada udah kayak terima kasih katanya. Tadi ada dari yang bertanya atas penjelasannya. Mangga barangkali ada yang mau langsung bertanya dengan Umi langsung berkaitan dengan materi hari ini, yaitu saatnya meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paparan yang tadi disampaikan cukup banyak ya yang bisa kita lakukan tentunya di 10 hari terakhir ini. 10 awal di bulan Zulhijjah ini. Ini udah masuk hari kedua. Silakan mudah-mudahan teman-teman di sini bisa bisa memaksimalkan amal-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Umi masih ada waktu, boleh mungkin ditambah lagi. Silakan. Selesaikan aja semua deh. Ini sebentar.
Oh, pertanyaannya sudah Umi, udah Ya, selesai, sudah habis semuanya. baik Alhamdulillah. teman-teman, kita maksimalkan doa saja ya. Kita berharap di setiap majelis kita maksimalkan doa khususnya untuk fitnah corona ini ya. Kita corona kita lawan dengan doa kita ya. Karena luar biasa sekarang adalah di puncak-puncaknya, begitu banyak yang kehilangan yang dicintainya, dan itu mungkin tidak mudah ya. Juga banyak yang kehilangan hartanya karena ternyata biaya mahal ya. Ada teman yang biaya isoman di rumah sakit ternyata sangat besar sekali ya, dan segala banyak macam fitnahnya lah ya. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak bantu teman-teman itu, tapi doa kita lah yang akan bisa mengetuk pintu langit, yang bisa membuat Allah menolong semuanya tanpa kecuali ya, dan Allah mengangkat semuanya fitnah corona ini dengan sesempurna mungkin ya, dengan sesempurna mungkin insya Allah ya. Itu akan menjadi bagian kebaikan kita di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Dan teman-teman, mohon maaf Umi mengingatkan, amal-amal soleh itu bukan hanya makdoh, bukan hanya ibadah bahdoh ya, bukan hanya sedekah, tilawah Quran, sholat yang banyak ya, kajian ilmu ya, bukan hanya itu, tapi satu yang Umi ingin titipkan juga apa? Beramallah yang terbaik hari ini dengan amal kepada kedua orang tua ya. Saatnya sekarang kita memuliakan ibu kita, ayah kita yang masih ada dengan amal yang tidak biasa-biasa. Ayo ya. Sekarang raih cinta Allah dengan cari keriduan orang tua kita ya. Kirim yang lebih istimewa lagi, mungkin lebih bagus daripada lebaran kemarin ya. Kirim kue kesukaannya, kirim barang yang dibutuhkannya ya kan. Kirim telepon kita kalau memang kita nggak bisa ketemu, temuin dia ya. Suntangan dia, tunjukkan kalau kita anak yang berbakti kepadanya, teman-teman semua. Kalau kita adalah anak yang merindukan ya surga Allah dengan mencari keridhaan ibu bapak kita. Yang kedua, mengingatkan juga muliakan suami-suami kita ya. Suami kita adalah orang yang terdekat memberikan surga kepada kita. Memuliakan suami hari ini adalah menjadi bagian amal ibadah yang tidak boleh kita lupakan. Karena biasanya ibu-ibu kadang-kadang lebih fokus beribadah, senang mahdoh gitu, ngejar target Quran, ngejar ini segala macam, tapi ngejar kemuliaan memuliakan suami kurang, itu tidak. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah apa? Muliakan anak-anak kita, bahagiakan anak-anak kita. Ya, kita berbuat baik kepada anak kita, kepada suami kita, apalagi kepada orang tua kita, menjadi amal yang akan sangat Allah cintai. Membahagiakan orang lain saja menjadikan Allah mencintai kita, apalagi membahagiakan orang-orang yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Belajarlah dari orang yang kehilangan. Belajarlah dari orang yang kehilangan. Ternyata subhanallah, yang membuat seseorang berduka saat kehilangan ayah ibunya, saat kehilangan suaminya, saat kehilangan anaknya, karena apa? Karena apa? Dia kehilangan surga yang Allah sudah berikan sangat dekat kepadanya. Kehilangan surga itu ternyata membuat sedihnya lama sekali, teman-teman semua. Allahu Akbar walillahilham. Umi banyak menerima berita teman-teman yang tiba-tiba kehilangan suaminya. Dia pagi-pagi masih biasa, dia ternyata sore dia di kantor ini, dia Masya Allah, maaf, dalam sekejap kehilangan suami, dalam sekejap kehilangan ini, tidak bisa ketemu lagi. Allahu Akbar. Bahkan hari ini, bahkan ketemu jenazahnya pun udah nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan satu hal yang berat. Tapi bukan, ayo selagi kita punya pintu surga itu, maksimalkan, maksimalkan. Walaupun tidak selalu dengan mudah, ya, walaupun tidak semua dengan nikmat, tapi pastikan semuanya selalu surga buat kita. Ya, ayo teman-teman semua, ya, banyak fakir miskin dibantu oleh kita, dan banyak doakan saudara-saudara kita. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan. Umi maaf, ada titipan doa khususnya ke Teh. Ini ada jamaah kita namanya Teh Lulu, sudah isoman, udah membaik sekarang, tapi panas lagi Mi anak-anaknya Ya, dan keluarganya. ya, Mohon doanya khusus untuk beliau ya, supaya disehatkan ya, kembali. siap, ya. Terima kasih. Ya, mungkin sekarang 10 Zulhijjah pun sebenarnya kita isoman dari dunia ya. 10 hari Zulhijjah itu kita benar-benar isoman ya. Isoman ya, isolasi mandiri dari dunia, dari hawa nafsu, dari maksiat, dari kesia-siaan. Kita fokus kepada Allah ya. Agar tunduklah jiwa kita dengan jiwa yang sebenarnya, dan naiklah derajat kita kepada derajat menjadi hamba yang disebut namanya Allah mencintainya. Allahu Akbar walillahilham. Sehingga Masya Allah,
Orang yang sudah dicintai oleh Allah di dunia, selesailah ya, selesailah dia dan surga saudara di genggamannya. Ada kematian ya, ada wafat yang membuat Umi iri hari ini ya. Kemarin pagi bersedih mendapat kabar ulama besar ya. Ada ulama yang masih muda sekali dari Al Azhar ya. 3 hari yang lalu wafat, diposting oleh Ustadz Felix Xiao ya, luar biasa, ulama muda yang luar biasa kepintarannya ya terhadap beramal agama ini. Kita iri sekali dengan orang yang masih muda tapi dengan kemampuan ilmu agamanya yang luar biasa. Lalu kemudian kemarin ada berita pagi duka ulama sepuh kita dari Asifiyah ya, Kiai Haji Abdul Rashid ya, kemudian wafat juga ya. Beliau adalah tokoh ya, ulama kita, termasuk ulama yang lurus dan kita sangat hak gitu, sedih banget ya. Tapi kemudian tadi malam kami mendapat kabar juga kita kehilangan lagi ulama besar kita juga, adalah Kiai Haji Lutfi ya. Lutfi yang menjadi founder hadis ya. Luar biasa. Yang membuat Umi iri adalah beliau itu membuat perpustakaan digital dengan hampir lebih 8.000 kitab yang sudah diinikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka sudah hari ini yang pulang melihat di dalam kuburnya surga sudah Allah persiapkan untuk mereka ya. Mereka betul-betul bisa memaksimalkan hidup singkat di dunia ini dengan fokus kepada Allah. Lelah, capek, mungkin habis-habisan, tapi mereka sekarang sudah istirahat panjang di kuburnya gitu, karena mereka pulang kepada rahmat Allah. Lalu siapa dengan kita gitu? Umi langsung berkata, lalu siapa saya? Ya, orang-orang hebat sudah dipulangkan gitu ya. Dunia hiruk pikuknya minta Allah udah selesai, kamu pulang aja. Mereka pulang dengan membawa bekal yang sangat banyak teman-teman semua. Dari keilmuan, dari kontribusi kepada umat luar biasa ya. Dari Quran, dari sedekahnya, dengan segala macamnya amal. Umi bertanya pada diri Umi, kalau besok saya pulang ya Rob, saya bawa apa ya? Saya bawa apa? Tapi alhamdulillah teman-teman, kita sekarang sedang berada di Dzulhijjah gitu. Allah sudah memberi kesempatan. Kalau kamu bekalmu kurang, beramallah sekarang gitu. Kalau kamu takut mati, mati itu adalah tidak bisa ditolak. Yang menakutkan itu bukan saat kematiannya, tapi akibat setelah resiko kematian itu ada. Berbekallah kata Allah, berbekallah. Alhamdulillah teman-teman, maka kita bersyukur bisa dihidupkan di 10 hari awal Dzulhijjah ini, maka jadikanlah ini menjadi sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal kita untuk pulang kita. Ada lagi jamaah Umi seorang ibu yang wafatnya membuat Umi iri gitu. Karena ini bidang Umi gitu ya. Subhanallah, pernikahannya 53 tahun. Dia sakit berdua sama suaminya gitu. Dia sakit berdua dengan suaminya. Dan subhanallah ya, mereka itu adalah ahli musibah lah, yang di dalam kehidupannya itu musibah terus aja ya. Luar biasa, tidak berinjak, tapi tidak pernah berinjak juga senyumnya, kebaikannya, tidak pernah ada keluh kesah dia ini ya. Benar-benar mereka tuh udah ridho dengan apa yang Allah berikan pada dia gitu ya. Dia dalam keadaan lemahnya sering mendorong suaminya pakai kursi roda, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Subhanallah, ternyata ibunya yang wafat ya. Dan suaminya memberikan kalimat-kalimat yang membuat Umi, maaf ya, Allahu Akbar walillahil hamd, tersentuh karena beliau adalah seakan murid Umi lah ya. Pengajian keluarga surgaku, dia tuh enggak, saya mau Umi mau beramal sebagai istri aja katanya. Saya mau jadi istri yang diridhoi oleh Allah aja dengan saya bagaimana ke suami. Maka saya mengajinya ke Umi aja. Sederhana sekali orangnya. Tapi ternyata apa kata suaminya? Ya Allah, ini buat kita semua teman-teman. Kalau besok lusa kita pulang, apakah suami kita akan menulis ini? Allahu Akbar. Dia bilang, ya Rob, belahan jiwaku sudah engkau panggil pulang. Dia 53 tahun menemaniku dengan kesempurnaan cintanya. Dia selalu berusaha untuk berbakti kepadaku. Dia selalu takut kalau aku marah kepadanya. Maka dia selalu mengambil tanganku untuk ridho memaafkannya. Dia sudah berusaha totalitas menjadi ibu rumah tangga yang terbaik yang aku rasakan. Dan kini dia sudah di sisimu ya Allah. Dia suaminya mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, aku ridho ya. Aku ridho katanya. Bahagiakan dia di alam kuburnya karena dia sudah payah mengurusku di dunia ini. Subhanallah teman. Saat seorang istri wafat, kemudian suaminya mengatakan, aku ridho, udah surga diborong olehnya. Dia bilang, ya Rab, kalau saya pulang apa yang saya bawa? Teman-teman,
teman, ternyata dari berita-berita kematian yang kita ini kan selalu lihat itu. Ternyata saat kita melihat orang-orang yang pulang itu adalah orang-orang yang hebat, cukup menampar kita untuk tidak merasa punya apa-apa. Ternyata kalau yang pulang kepada Allah itu udah kekasih-kekasih Allah, cukup membuat kita maaf tersungkur, kita lalu jadi mau jadi apa. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang-orang yang bisa dinasehati dengan sebuah kematian. Teman-teman semua, ayo ya jangan sampai kita melalaikan 10 hari awal Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa mampu melakukan amal tepat pada waktunya, yaitu amal Zulhijjah ini. Yuk kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Wa atubu ilaik. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Irhamna. Irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibas sa'ilin birahmatika nastagis. Birahmatika nastagis. Duhai Allah, kami saksikan, Engkau saksikan kami hamba-hambamu berkumpul di majelis ini karenamu, ya Allah. Maka catat majelis ini menjadi amal soleh kami, ya Rabb. Amal soleh kami yang pahalanya sempurna. Dan jadikan, Rabbi, setiap amal soleh kami menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ridhoi majelis ini, ya Rabb. Sehingga Kau jadikan ilmu ini menjadi hidayah untuk kami, ya Rabb. Jadikan ilmu yang sederhana ini, ya Rabb, menjadi istimewa di hadapan-Mu, ya Rabb. Jadikan ilmu ini menambah kecintaan kami kepadamu, menambah kekuatan ketakutan kami kepadamu, ya Allah. Robbi, kami mohon, Robbi, dengan ilmu ini, dengan pengajian kami siang ini, kuatkan iman dan takwa kami, ya Allah. Kuatkan iman dan takwa kami, sehingga terasa nikmatlah semua amal ibadah-ibadah kami. Kuatkan iman dan takwa kami, ya Allah, sehingga takutlah diri kami untuk bermaksiat kepadamu. Kuatkan iman dan takwa kami, ya Rabb, sehingga serasa ringanlah segala ujian musibah kehidupan yang sedang kami hadapi, ya Rabb. Dan kuatkan iman dan takwa kami, ya Allah, sehingga kami mampu mengisi detik-detik kami di 10 hari awal Zulhijjah ini dengan amal terbaik, dengan amal yang banyak, dengan amal yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mendapat taufik itu, ya Allah. Di mana Engkau berikan kepada kami nikmat sibuk beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, ya Allah. Ya Rabb, jadikan semua amal kami Engkau cintai, sehingga diri-diri kami menjadi hamba yang Engkau cintai. Ya Allah, sebutlah nama kami. Sebutlah nama kami di antara nama-nama yang Kau umumkan kalau Engkau mencintainya. Ya Rabbi, jadikan kami hamba-hamba yang Kau berikan nikmat hidup di dunia ini dengan nikmat hidup dengan mencintai-Mu. Dan jadikan kami hamba-Mu yang Kau cintai, Rabbi. Jadikan kami hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah. Seburuk apapun kami, sebusuk apapun kami, jangan kami terhalang dari cinta-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kuatkan iman dan takwa kami, ya Rabb, biar kami mampu mengisi hari-hari detik kami dengan sesuatu yang Engkau ridhoi. Hatinya selalu terpaut kepadamu. Dan kami hamba yang hilang kontak dengan Tuhan, ya Allah, jangan Rabbi, tapi jadikan kami adalah hamba-Mu yang Kau dekatkan dengan-Mu, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu Kau ingatkan kepadamu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang lisannya basah selalu menyebut nama-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang raganya, ya Allah, lelah dalam sujud dan taat kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang waktunya, tenaganya dipersembahkan, ya Allah, berkorban untuk beramal yang dicintai oleh-Mu. Jadikan kami hamba-Mu, Rabbi, yang hartanya, ya Rabb, dipersembahkan untuk bisa layak dicintai oleh-Mu.
Jadikan kami hamba-Mu ya Allah yang hartanya bisa berkurban tahun ini ya Rob. Jadikan kami hamba-Mu ya Rob yang hartanya habis digunakan di jalan-Mu ya Rob. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan iman dan takwa kami agar kami menjadi anak yang soleh bagi ayah ibu kami. Tidak menjadi anak yang sombong dan menyakiti ayah ibunya ya Rob. Ya Rabbi, kuatkan iman dan takwa kami agar kami menjadi istri sebaik-baik istri yang diridhoi karena kepuasan dan keridhaan suaminya ya Allah. Mampukan kami semua Rabbi untuk menjadi istri yang solehah itu ya Allah. Mampukan kami semua untuk menjadi ibu yang solehah itu ya Allah. Kami ingin berkumpul dengan Siti Khadijah Rabbi. Kami ingin berkumpul dengan wanita-wanita terbaik di surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan iman dan takwa kami, agar kami selalu yakin bahwa Engkau selalu ada dengan kami, Engkau selalu menemani kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menyelamatkan kami. Kuatkan iman kami, ya Rabb, sehingga kami tidak pernah ada yang merasa putus asa dengan beratnya dunia, tapi kami selalu bahagia karena selalu ada Engkau bersama kami. Robbana taqabbal doa, Robbana taqabbal minna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rahmat-Mu, ya Rabb, lindungi kami dari godaan syaitan yang terkutuk, ya Rabb. Lindungi kami dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk. Lindungi kami dari takdir yang buruk, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit, ya Rabb, dari penyakit yang menjijikkan, dari penyakit yang tidak kami kehendaki, ya Rabb. Lindungi kami dari semua penyakit, ya Rabb. Rabbana taqabbal doa, kami mohon Rabbi lindungi kami dari azab dunia dan siksa neraka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, inilah kami di antara kami sedang saum Rabbi, dan Engkau berjanji orang yang saum sangat dekat dengan ijabah doanya ya Rabb. Maka himpun doa-doa kami di majelis ini menjadi doa yang semuanya Engkau kabulkan ya Rabb. Engkau Maha tahu ya Allah keadaan kami masing-masing, Engkau Maha tahu ya Allah. Ya Rabbana, jangan biarkan ada dosa sedikit pun di hati kami, di dalam diri kami, kecuali Engkau ampuni dengan sempurna ya Allah. Jangan biarkan ada urusan dalam diri kami kecuali Engkau selesaikan dengan sempurna ya Allah. Jangan ada kesulitan dalam diri kami kecuali Engkau mudahkan dengan sempurna ya Allah. Dan jangan ada Robi, ada hajat dan impian harapan kami yang baik kecuali Engkau kabulkan dengan sempurna ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan semua anak-anak kami semua itu adalah hamba-hambamu yang soleh ya Rabb. Bahagiakan kami dengan anak yang soleh ya Rabb, yang selalu mendoakan kami, yang selalu menjadi jalan kebaikan kami. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami penerus kebaikan-kebaikan kami, penerus tauhid kami ya Allah, yang menjadikan menolong agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna Rabbi. Engkau Maha tahu apa yang ada di dalam dada ya Rabb. Engkau Maha tahu yang hadir ini hatinya penuh Rabbi. Engkau Maha tahu ya Rabb masalahnya, kesulitannya, kebutuhan kami semua. Engkau Maha tahu ya Rabb, dan kami tahu Engkau Maha kuasa menolong kami semuanya ya Allah. Maka tolonglah kami dengan Kau kabulkan doa kami semuanya. Silakan teman-teman berdoa masing-masing. Silakan nikmati meminta kepada Allah. Demi Allah, Allah mengabulkan semua doa kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkan kami untuk saum Arafah terbaik tahun ini, ya Allah. Mudahkan kami untuk salat Idul Adha terbaik tahun ini, ya Allah. Mudahkan kami untuk ibadah kurban terbaik tahun ini, ya Allah. Mudahkan kami untuk berhaji bersama keluarga kami di tahun-tahun yang akan datang, ya Allah. Dan jadikan semua amal kami ini Engkau cintai, ya Rabb. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat
tawwabur rahim. Robbi, dengan kerendahan diri-diri kami, dengan kelemahan diri-diri kami, ya Rabb, kami bergantung kepadamu, ya Allah. Kami bersandar dan berharap kepadamu, ya Allah. Lindungi kami dari fitnah corona ini, ya Allah. Cukup ya Rabb, cukup ya Rabb. Angkat segala fitnah corona ini dari diri kami, dari bangsa kami, ya Allah. Angkat Rabbi, angkat fitnah ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni semua dosa kami, bila dosa kamilah yang mengundang corona ini datang pada kami. Tapi kami mohon Rabbi, ampuni kami, angkat corona ini ya Rabb. Angkat corona ini ya Rabb. Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa, Rabbi, dalam sekejap menghilangkannya dalam diri. Karena itu adalah dari kami, ya Rabb. Robbana, sembuhkan siapapun yang sedang sakit, ya Allah. Begitu banyak saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan, ya Rabb. Jadikan di masa sakitnya, masa takarub dia denganmu. Ya Allah, jadikan sakitnya mengangkat derajat dan menggugurkan dosanya. Dan jadikan sakitnya, ya Allah, menjadi pelajaran dan hikmah dia lebih taat kepadamu. Sembuhkan, Rabbi. Sembuhkan, dan untuk semua yang wafat, ya Allah. Semua yang wafat, ya Rabb, kami mohon kepadamu, terima dengan sebaik-baik penerimaan. Terima amalnya, ampuni dosanya. Ya Allah, maafkan semua hilafnya, ya Rabb. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rabb, jadikan sisa umur kami yang tersisa adalah umur terbaik bagi kami. Jadikan sisa hidup kami ada dalam ketaatan, kemanisan iman, dan kenikmatan takwa, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami, ya Allah, umur yang barokah. Jadikan umur terbaik kami di penutupnya. Jadikan amal terbaik kami di penghujungnya. Jadikan hari terbaik kami, ya Rabb. Di hari kami wafat, husnul khatimah, ya Rabb. Rahmati kami saat sakaratul maut kami, ya Rabb. Rahmati kami saat sakaratul maut kami, ya Allah. Dengan kau ringankan kami untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kau mudahkan sakaratul maut kami. Yang kau berikan cahaya kepada wajah kami. Dan ya Rabb, rahmati sakaratul maut kami dengan hadiah husnul khotimah untuk kami, Rabbi. Rahmati kami dengan husnul khotimah, ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon jadikan hari terbaik kami, di mana hari kami tiba di surgamu, ya Rabb. Bersama ayah ibu kami, bersama suami kami, dan anak-anak keturunan kami. Engkau kumpulkan kembali kami di surgamu, Rabbi. Kini kami merindukan ayah kami, ibu kami, Rabbi. Merindukan orang-orang yang kami cintai yang telah pulang duluan, ya Rabb. Tapi kami yakin kau akan mengumpulkan kami kelak kembali di surgamu, ya Rabb. Jadikan hari itu terbaik untuk kami, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan hari terbaik untuk kami adalah di mana hari kami menatap wajah-Mu, Rabbi. Kami menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selemah apapun kami, jangan terhalang kami dari wajah-Mu dan wajah Rasulullah. Tersenyum ridho kepada kami. Ya Rabbi, istiqomahkan iman, Islam, ihsan, dan takwa kami, agar kami tiba di hari terbaik itu, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi, di penghujung doa ini kami mohon, ya Allah, sampaikan salam, salawat, cinta, dan rindu kami kepada kekasih-Mu dan kekasih kami, Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rabbi, sampaikan salawat ini, sampaikan salawat ini, Rabbi. Dan jadikan dengan salawat ini Engkau turunkan pertolongan-Mu untuk semua umat Islam, ya Allah. Tolong semua umat Islam, tolong ya Rabb kami umat Islam, ya Rabb. Tolong kami dalam segala keadaan kami, ya Rabb.
Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menemani Umi dalam kajian ini. Tidak ada yang Umi harapkan kecuali maaf ibu-ibu, bapak, ibu semua. Maafin Umi, maaf lahir batin. Kalau besok lusa antara kita ada yang pulang, kita sudah saling meridokan. Banyaklah minta maaf kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada seluruh anak-anak kita, dan kepada semua handai tolan, agar kita bisa diringankan pulang menuju surganya dengan bekal maaf dari semua manusia yang ditinggalkan. Maaf lahir batin, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan PJS Taklim TC 8 bisa 2 kali ya di Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan, tidak ada halangan. Kajian kita bisa 2 kali khusus untuk bulan-bulan haram. Kami meminta sebanyak-banyak mungkin ngaji. Mudah-mudahan ini sebuah tanda dari Allah bahwa kita memakmurkan bulan ini. Terima kasih semuanya. Umi maaf nggak bisa menyebutkan satu-satu 48 yang hadir ya. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai kehadiran ya. Kita akan berkumpul kembali di majelis Allah kelak di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teruslah berdoa sambil menuju berbuka. Mudah-mudahan ya doa kita menjadi bagian kekuatan-kekuatan kita di hari-hari 10 Zulhijjah ini. Terima kasih Umi pamit. Terima kasih Teh Ita, terima kasih Teh Anet, Teh Leli yang lihat di sini aja. Sama Umi, bangga. Dari luar. Hatur nuhun Umi. Ya, amin. Semuanya, Umi mencintai semuanya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.